Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada. Kali ini Mitra Daya akan saya ajak untuk menjenguk sahabat atau rekan saya kelompok arisan budi luhur yang sedang sakit. Nah, menjenguk orang sakit itu keutamaannya dan adabnya bagaimana? Nanti kita akan bercerita tentang itu ya. Salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayang kepada hambanya adalah melalui sakit. Dalam ajaran Islam, sakit dipercaya dapat menghapus kesalahan dan dosa manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah menimpa seorang Muslim berupa kelelahan, kegundahan, kesedihan, penyakit, bahkan dari yang menimpanya, kecuali Allah akan menghapus dengannya kesalahan-kesalahannya. Dari HR Al-Bukhari. Perintah menjenguk orang sakit tercantum dalam sabda Rasulullah sebagai berikut. Hak Muslim terhadap Muslim yang lain ada 5: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab orang yang bersih. Dari hadis tersebut, ini dari HR Bukhari, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum menjenguk orang sakit adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Ini 10 keutamaan menjenguk orang sakit dan dalilnya ya. Yang pertama adalah seperti di kebun surga. Siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Ini dari HR Muslim. Kemudian yang kedua, membuahkan pahala dari Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, "Wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku." Ia berkata, "Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta?" Allah berfirman, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan sakit tapi engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bila menjenguknya niscaya engkau akan mendapatiku ada di sisinya?" Ini dari riwayat HR Muslim. Kemudian yang ketiga, memperoleh doa dari malaikat. Barang siapa yang mendatangi saudara muslim yang sakit untuk menjenguknya, ia berjalan di atas kebun surga hingga ia duduk. Apabila ia duduk, rahmat Allah akan menyelimutinya. Bila waktu di pagi hari, 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan bila ia melakukan di sore hari, 70.000 malaikat tersebut akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Diriwayatkan oleh HR, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Yang keempat, waktu tepat untuk bersyukur. Kita sebagai manusia seringkali tidak bersyukur dengan kesehatan yang sudah Allah berikan untuk kita dan beranggapan jika kesehatan adalah hak kita, seperti tidak ada yang mengatur sehat atau sakit. Yang kelima, mengingatkan pada akhirat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Kunjungilah orang yang sakit dan ikutilah jenazah. Hal tersebut mengingatkan kalian dari akhirat." Dari HR Ahmad. Kemudian yang keenam, jaminan kebaikan Allah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, 5 perkara barang siapa melakukan salah satu darinya akan mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit. Dari HR Ahmad At-Tabrani, dan hadis soleh disohihkan oleh As-Sa'id. Kemudian yang ketujuh, mendapat banyak rahmat. Dari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka ia berjalan di tempat pemetikan buah-buahan surga sampai dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan sangat banyak. HR Artimisi. Kemudian yang kedelapan adalah kelancaran urusan dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menjenguk orang sakit atau menziarahi saudara fulah, maka memanggillah orang yang memanggil dari arah langit, baguslah urusan kamu dan dipermudahkan urusanmu, dan bersiaplah dengan tempatmu di surga. HR At-Tirmidzi. Yang kesembilan, amalan penduduk surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang barang siapa melaksanakan pada sehari akan dituliskan baginya, dia termasuk dari penduduk surga. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, berpuasa pada hari itu, pergi berangkat menuju masjid, dan membebaskan budak. Ini dari HR Ibnu Hibban, dan hadis disahihkan oleh Asy Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Takib wa Tarhib. Yang ke-10, berada dalam lindungan rahmat Allah. Siapa yang menjenguk orang sakit, ia akan masuk ke dalam rahmat Allah, sehingga apabila duduk ia akan berada di dalam rahmat tersebut. HR Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufid, dan disahihkan Al-Albani. Demikian keutamaan menjenguk orang sakit. Kemudian adabnya, yang pertama adalah mendoakannya, kemudian yang kedua tetap menutup aurat baik yang sakit maupun yang menjenguk, yang ketiga memberikan semangat kepada orang yang sakit agar selalu tetap optimis, yang keempat menunjukkan kepedulian kepada orang yang sakit, kemudian bawalah buah tangan. Yang keenam, jangan lama-lama ya, karena bisa mengganggu orang yang sakit tersebut. Kemudian 7, jangan membawa anak-anak ya, karena bisa menimbulkan keributan, kegaduhan, sehingga mengurangi istirahat dari yang sakit. Yang ke-8 adalah jangan membicarakan hal-hal yang negatif. Itulah adab menjenguk orang sakit. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih telah menonton video ini.